Aku udah banyak bahas tentang produk-produk Hada Labo di channel ini, cuman ada satu produk Hada Labo yang belum aku bahas secara spesifik, yaitu adalah Perfect 3D Gel. Nah, makanya aku akan bahas hari ini. Nonton videonya sampai habis ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kuliah. Tadi aku udah bilang aku akan bahas produk ini. Ini adalah Hada Labo Perfect 3D Gel. Ini sebenarnya aku udah sering bahas, tapi kayak cuma sekilas doang dan aku nggak pernah bahas secara spesifik karena memang waktu dulu tuh aku pakai produk ini nggak pakai sendiri, alias aku tuh pinjem punya adik aku, dan itu aku pakainya di waktu-waktu tertentu aja. Kayak kalau nggak salah waktu itu aku pas kulitnya bermasalah, kering, terus aku cari moisturizer yang memang ada saat itu dan juga dari Hada Labo. Nah, aku pakai si Perfect 3D Gel ini. Dan alasan kenapa akhirnya aku sekarang pakai secara full, alias aku beli sendiri dan pakai sendiri, ini lebih ke karena aku di belakangan ini kan memang pakai banyak beberapa produk yang moisturizing atau juga hydrating. Jadi jujur aja pas aku pakai di wajah aku yang kering ini aja itu udah rasanya kayak ada apa ya, kayak berat, tapi bukan yang berat gimana-gimana, tapi kayak ada rasanya gitu ya, kayak ada yang numpuk. Nah, makanya aku memutuskan untuk pakai pelembab yang lebih ringan gitu. Nah, makanya aku kan suka bilang kalau misalnya cari pelembab yang ringan itu carilah yang teksturnya gel, karena biasanya dia cepet ngeresep dan juga nanti ringan di kulit. Makanya aku pakai ini, alasannya juga karena ini produknya produk Hada Labo, dan aku sejauh ini kan selama ini udah cocok dan kayak udah terbukti banget sama wajah aku. Makanya aku mau bahas produk ini setelah aku pakai udah kurang lebih 2 bulanan ya, aku udah pakai produk ini. Langsung kita mulai aja ya. Yang pertama kita akan bahas dari segi packaging. Jadi kalau dari packagingnya, ini dia dikemas dalam outer yang seperti ini, outer kardus. Di sini informasinya sangat lengkap. Jadi Hada Labo tuh desainnya nggak neko-neko, dia lebih banyak informasi dari produknya. Seperti di bagian depan ini, dia meng-highlight kata-kata Total Solution Complete Gel. Jadi di sini dia udah deep moisturizing, intense whitening, dan juga advanced anti-aging. Di sini aku baca kalau dari segi ingredients atau juga kandungan aktif yang dia gunakan tuh sebenarnya masih sama produk-produk Hada Labo lain. Jadi dia masih menggunakan improved hyaluronic acid. Cuman di sini dia ada juga nano hyaluronic acid, juga 3D hyaluronic acid, dan juga arbutin. Ini kalau nggak salah adanya sebenarnya ada yang di warna biru yang seri brightening-nya mereka kalau nggak salah. Terus juga ada vitamin B dan juga ada yuzu extract. Jadi sebenarnya kalau dari keseluruhan ingredients itu dia sesuai dengan yang tadi, yang 3 aku sebutin tadi. Dia itu benar-benar mengelembabkan. Terus juga dia memberikan kemampuan untuk membuat kulit jadi lebih cerah, dan juga di sini ada anti-agingnya. Jadi kalau menurut aku ini kayak perpaduan dari 3 varian Hada Labo ya. Jadi ada si Gokyujun yang buat moisturizing, terus ada si Rojun itu yang buat brightening, dan juga dia ada juga yang Alpha Gokyujun itu dia khusus untuk anti-aging. Jadi ini kayak ngelengkapin dari keseluruhnya gitu. Lanjut aku bahas dalamnya. Jadi kalau dalamnya tuh seperti ini kemasannya jar. Ini persis seperti dulu night creamnya dia yang Gokyujun. Ini kemasannya seperti ini, cuman warnanya ini dia warna merah, mengingatkan kita pada seri mereka yang anti-aging. Kalau di sini sih nggak ada banyak informasi seperti di kemasan kardusnya. Ini dibukanya diputar. Nah, ini agak bleber. Jadi ini ada beberapa produk yang memang agak keluar. Di sini itu dia ada kemasan sealed satu lagi. Jadi ada seperti ekstra pelindungnya. Walaupun menurut aku ini kurang membantu karena ya tadi ini tuh masih kayak ada bekas-bekas produk yang keluar gitu. Dan bahkan kadang kalau misal aku buka tuh kadang-kadang dia nempel di atas sini, jadi nggak nutup kayak gini. Nah, di sini kayak ada bagian buat angkatnya. Nah, kalau diangkat itu langsung kelihatan produknya. Nah, ini produknya kalau kita lihat secara nih ya, mata langsung gitu, itu kayak air banget loh. Bener-bener kayak dia kalau kita goyang-goyang gini tuh ngikutin gerakan tangan kita gitu. Tapi kalau kita angkat, nah ini aku angkat, ini aku pakai spatula. Ini spatulanya bukan tambahan dari si produknya langsung. Jadi ini aku spatula sendiri. Nah, ini aku mau kasih lihat teksturnya tuh kayak gini. Tuh. Antara perpaduan gel, jadi dari segi kalau kita rasain di kulit kita, itu rasanya kayak gel,
tapi kalau lihat tadi kayak gerakannya gitu tuh cairnya seperti air gitu. Nih aku kasih lihat ya, jadi tuh kayak dia tuh nggak langsung turun gitu, kayak nggak kayak tadi kalau misalnya kita lihat langsung di tempatnya. Kalau di kulit tuh dia langsung nempel. Nah pas di baur atau diusapin, dia ada kelihatan sedikit kayak gelnya gitu, kayak ada yang kayak butiran-butirannya gitu. Nah kalau di baur dia kayak ada kelihatan gitu ya, ada gelnya. Dan ini tuh bisa dilihat sendiri, ini tadi aku taruh segitu. Ini kalau menurut aku tuh kayak bukan gel yang biasanya. Kalau gel yang biasanya itu kayak dalam waktu sekejap itu dia langsung meresap gitu kan. Kalau ini dia kayak butuh waktu untuk meresap, karena lihat sendiri deh, ini tuh kayak masih basah-basah gitu. Dan aku tuh sering beberapa kali pakai produk ini tuh dalam keadaan wajahku masih setengah basah, karena kan memang biasanya habis cuci muka terus aku langsung pakai yang lotion Hada Labo. Nah terus kan masih agak sedikit basah-basah gitu kan. Nah kadang kalau misalnya kena air gitu ya, masih ada kandungan air, terus kena sama si gelnya ini, itu tuh dia kayak langsung nyatu gitu loh antara si gel sama si airnya. Jadi kayak mengikat gitu kali ya, makanya sesuai sama si di sini tuh diinfokan, dia bilang 1 gram hyaluronic acid dapat menahan 6 liter air. Nah mungkin inilah yang bikin dia kayak langsung menempel si airnya itu, terus juga makanya bikin wajah kita atau kulit kita itu lembab. Nah ini kondisi setelah dia meresap. Ini rasanya, aku kalau bilang ya, ini kan kulit aku kan tipenya kering ya. Sebenarnya ini cocok banget buat yang kulitnya kering kalau menurut aku, karena rasa lengket-lengket lembabnya itu kerasa banget gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman yang punya tipe kulit berminyak gitu mau coba produk ini, sepertinya mesti tahu dulu nih ya. Jadi kalau dari segi tekstur, dia memang tadi aku udah bilang teksturnya gel, jadi tuh benar-benar ringan. Cuman itu nanti pasti pada saat dia udah ngeresep itu dia masih ada rasa sensasi lengketnya. Aku sendiri belum tahu pasti kalau untuk kulitnya yang berminyak ini dia bakalan rasanya nyaman apa enggak, aku kurang tahu, tapi aku udah kasih tahu ya, jadi itu dia kayak ada lengket-lengketnya. Yang pasti kalau buat kulit aku yang kering ini tuh nggak ada masalah, karena ya memang apa ya, kayak rasanya lembab sih. Kalau aku biasanya pakai ini tuh biasanya aku pakai buat pagi dan juga malam. Jadi ini nggak ada, bukan sebagai night cream. Jadi benar-benar tujuannya untuk pelembab. Jadinya aku senang banget karena bisa hemat ya. Nah cuman ya satu hal yang aku kurang suka itu dari segi packagingnya. Ini antara perpaduan packaging dan juga tekstur dari si produk ini. Kenapa? Karena tadi bisa dilihat sendiri itu kan kayak teksturnya tuh kayak gampang banget apa ya, keluar-keluar. Terus juga dia kayak apa ya, liquid banget gitu kan. Pada saat ngambil, tadi kayak ngambil gitu, itu tuh kadang tuh aku suka kayak kebanyakan banget. Jadi kayak banyak produk yang nanti akhirnya jadi kebuang. Padahal kan kalau aku pakai produk-produk Hada Labo tuh biasanya sedikit banget, nggak pernah banyak-banyak, karena itu tadi kalau kebanyakan tuh bisa jadi kayak lengket. Aku sempat pernah share juga ini di Instagram, dan ada salah satu teman aku yang akhirnya kayak nyaranin, katanya kalau misalnya mau buat lebih nyaman, kenapa nggak pakai coba packaging yang pump yang airless gitu. Aku sendiri udah sempat cari-cari searching di e-commerce gitu ya. Itu ada sih, cuman memang aku belum cobain. Itu sebenarnya kayaknya bisa jadi salah satu cara ya buat ngatasin masalah ini. Karena jujur ini ganggu banget. Pertama nggak higienis juga, karena tadi kan pakai spatula. Kadang gimana ya, pakai spatula itu juga kita naruh spatula juga mesti hati-hati gitu kan supaya jangan kotor. Terus juga tadi pas ngambilnya juga berantakan dan sebagainya, itu kayak ganggu banget gitu. Makanya kalau misalnya bisa kita pakai di kemasan yang mungkin pump gitu, itu bisa lebih ngatasin masalah ini. Aku sendiri belum coba, nanti mungkin kalau aku udah coba dan berhasil aku bisa nanti share kali ya di Instagram. Jadi secara kesimpulan ini memang oke banget buat teman-teman yang kulitnya kering dan juga mau pakai produk yang teksturnya ringan, walaupun memang pas proses pemakaiannya itu agak butuh waktu, tapi ini enaknya bisa dipakai siang atau pagi atau juga di malam hari, jadi benar-benar menghemat. Dari segi harga aku lupa persisnya berapa, yang pasti ini harganya kayak nggak terlalu mahal, nanti akan aku tulis
Di bawah aku taruh linknya, jadi kalau misalnya mau belanja, langsung belanja di sana, cek harganya juga di sana. Paling itu aja yang bisa aku share dari Perfect 3D Gel dari Hada Labo ini. Semoga menjawab teman-teman yang selama ini mungkin nanya, atau selama ini lihat tapi kayak belum berani coba produknya. Nah ini dia, semoga reviewnya membantu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga, boleh tulis di kolom komentar, nanti aku jawab sesuai dengan pengalaman aku. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!